Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan bahas soal pembahasan mengenai persediaan, yakni FIFO, LIFO, dan weighted average. Nah, ini soalnya. Nah, ini adalah data mengenai transaksi dari persediaannya perusahaan. Nah, pertanyaannya itu adalah tentukan nilai ending inventory, cost of goods sold, sama gross profit dengan menggunakan LIFO, FIFO, dan weighted average. Nah, terlebih dahulu kita harus bikin dulu ini data untuk keseluruhan untuk yang digunakan untuk FIFO, LIFO, dan weighted average. Nah, sekarang kita tentukan dulu total unit yang terjual. Nah, total unit yang terjual itu berarti kita lihat dari yang sell nih. Sales aja. Ini kan ditanya unit aja, berarti 100 ditambah sama 60 ditambah 110. Nah, dapatnya nanti ini 270. Nah, kemudian total unit yang tersedia untuk dijual itu rumusnya unit beginning inventory ditambah dengan unit purchase. Nah, berarti 60 ditambah 120 ditambah sama 70 ditambah sama 80. Nah, itu nanti dapatnya 330. Kemudian unit ending inventory. Nah, unit ending inventory itu rumusnya adalah total unit yang tersedia untuk dijual dikurang sama total unit yang terjual. Nah, yang total unit yang tersedia untuk dijual itu 330 dikurangi sama 270. Berarti unit ending inventory-nya itu ada 60 unit. Nah, kemudian yang terakhir itu ditanya total penjualan dalam dolar. Nah, total penjualan kita atau sales kita dalam dolarnya itu berapa? Yang kita kalikan unit dengan price per unitnya. Nah, 100 dikali 35 ditambah sama 60 dikali 40, kemudian 110 dikali dengan 40. Nah, itu nanti hasilnya 10.300. Nah, kemudian kita cari total cost for goods available for sale atau total cost dari persediaan yang tersedia untuk dijual. Itu adalah rumusnya total dollar beginning inventory ditambah dengan total dollar of purchase. Nah, itu berarti 60 dikali 25 ditambah sama 100 dikali 35, kemudian 60 dikali 40 dan 110 dikali dengan 40. Nah, baru setelah itu kita cari masing-masing komponen yang harus dicari dengan menggunakan LIFO. Yang pertama kan ditanya berapa sih total ending inventory. Nah, kalau metode LIFO itu kan berarti last in first out. Dalam menentukan cost of goods sold-nya itu pakai angka yang terakhir kali karena last. Nah, sedangkan untuk menentukan berapa harga ending inventory itu kita menggunakan harga atau cost yang pertama kali. Jadi kebalikannya. Jadi LIFO ini lastnya itu untuk menentukan cost of goods sold-nya. Sedangkan untuk menentukan ending inventory-nya itu pakai angka yang pertama kali. Nah, di sini ending inventory kita itu tadi berapa unit? Nah, ending inventory kita itu ada 60 unit. Nah, berarti karena dia LIFO berarti kan untuk menentukan berapa harga inventory-nya berarti dipakainya adalah yang harga yang pertama kali. Berarti ini yang dipakai ini 25. Nah, pas kan di sini 60 unit, sisanya tadi ending inventory-nya emang 60 unit. Berarti di sini pas 60 dikali 25. Berarti itulah nilai dari ending inventory kita. Nah, dapatnya 1.500. Kemudian kita tentukan berapa cost of goods sold. Nah, cost of goods sold itu rumusnya adalah cost available for sale dikurangi dengan cost ending inventory. Nah, cost available for sale kita itu adalah nilainya ini 8750 dikurangi dengan cost of ending inventory. Nah, dapatnya 1.500. Ini dapatnya 7250. Nah, kemudian atau kita mencari cost of goods sold ini bisa juga dengan cara untuk kalau misalnya LIFO itu kan
harga yang pertama untuk barang yang dijual itu kan pakainya harga yang terakhir kali pembelian kita. Nah, berarti untuk mencari cost of goods sold kita, unit yang terjual kita itu kan 270 unit. Nah, berarti dia kan last in first out, pakai yang purchase yang terakhir kali sampai angkanya itu menyentuh 270 unit. Nah, 80 kali 28 kemudian ditambah sama 70 kali 27 baru 150 kan. 80 tambah 70 150. Nah, kemudian ditambah sama 120 pas 270, berarti 120 kali 26. Berarti untuk cost of goods sold-nya bisa dicari dengan cara 80 kali 28, kemudian 70 dikali 27, kemudian 120 dikali dengan 26. Nah, berarti itu cara untuk mencarinya. Nah, dapat nanti nilai cost of goods sold kita itu 7250. Nah, kemudian untuk mencari, sama kan hasilnya dengan cara yang pakai rumus ini dengan yang ini. Nah, kemudian untuk mencari gross profit itu kan berarti sales dikurangi dengan cost of goods sold. Sales kita itu nilainya adalah, udah dicari tadi kan yang ini. Nah, 10.300 dikurangi sama cost of goods sold kita 7250. Dapatnya nanti 3050. Nah, kemudian untuk metode FIFO. Nah, metode FIFO itu ending inventory kita itu pakai angka yang terakhir kali. Nah, kebalikan dari LIFO tadi. Sedangkan untuk mencari cost of goods sold-nya itu baru nanti pakai angka yang pertama kali. Jadi ending inventory pakai angka yang terakhir kali, kemudian cost of goods sold-nya itu pakai angka yang pertama kali. Nah, ending inventory itu pakai angka yang terakhir karena FIFO. Nah, karena FIFO dia ending inventory kita itu kan 60 unit, berarti ini di sini kan, ini pakai angka yang terakhir kali itu 28, berarti 60 dikali 28. Nah, dapat nanti 1680. Kemudian cost of goods sold itu bisa dicari pakai dua rumus. Yang pertama itu pakai rumus yang ini, cost available for sale dikurang dengan cost ending inventory. Cost available for sale kita itu 8750 dikurang sama ending inventory kita udah dapat ini 1680. Nah, dapatnya nanti 7070. Atau kita pakai cara yang first in first out itu, berarti kita pakai angka yang pertama kali. Nah, kita kan unit yang terjual kita itu 270 unit. Nah, 270 unit itu karena first in first out untuk menentukan cost of goods sold-nya, berarti pakai angka yang pertama kali. Berarti 60 dikali 25, kemudian baru 60, kemudian ditambah 120, 180 ditambah 70, 250, kemudian ini 20 di sini. 20 dikali 28, berarti cost of goods sold kita itu adalah baru ini ditambah 20 di sini, baru nanti 270 hasilnya kan 270 unit. Nah, berarti cost of goods sold kita itu adalah 60 dikali 25 ditambah dengan 120 kali 26, kemudian 70 dengan 27, kemudian di sini 20 aja. Soalnya kan kita cuma butuhnya 270 unit. Berarti 20 dikali 28. Nah, sehingga hasilnya itu adalah ini 7070. Nah, kemudian untuk mencari gross profit itu adalah sales dikurang dengan cost of goods sold. Nah, sales kita 10.300, cost of goods sold kita itu adalah 7070, sehingga gross profit kita itu adalah 3230. Nah, kemudian untuk menentukan berapa nilai komponen masing-masing yang dicari dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang, itu kita cari dulu berapa cost per unitnya.
total cost good available for sale dibagi dengan total unit good available for sale. Itu berarti total cost good available for sale itu adalah ini 8750. Kemudian dibagi sama total unit goods available for sale. Nah, total unitnya itu adalah ini 330. Nah, bagi 330 dapatnya cost per unitnya itu adalah 26,51. Kemudian untuk menentukan ending inventory, nah unit ending inventory kita itu kan 60 unit dikali dengan cost per unit ini dapatnya 1590. Kemudian untuk cost of goods sold-nya itu yang unit yang terjual itu kan 270 unit. Nah, 270 unit dikali dengan yang cost per unit ini dapatnya 7160 atau ending inventory-nya ini kan udah tahu, berarti nanti total cost available for sale yang ini dikurangi sama ending inventory 1590 dapatnya juga 7160. Nah, kemudian untuk gross profit-nya itu adalah sales dikurangi dengan cost of goods sold. Sales-nya tadi 10.300, cost of goods sold kita dapatnya 7160. Sehingga gross profit itu kita dapatnya 3140. Nah, sekian untuk yang soal problem pertama. Soal problem kedua itu akan dijelaskan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.